Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Zara Tauhid. Saya biasa dipanggil Yasmin. Saya merupakan lulusan sarjana psikologi. Di CPNS ini, saya mendaftar pada jabatan asesor sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Untuk penempatannya sendiri, saya ditempatkan di tim manajemen talenta di Biro SDM di bawah Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang manajemen ASN di lingkungan Biro SDM Kemendikdasmen. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia memainkan peran strategis dalam meletakkan fondasi birokrasi pendidikan yang profesional, berbasis merit, berorientasi pada hasil, dan berdampak. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen yang bertugas memimpin orkestrasi perubahan kelembagaan, fasilitasi reformasi birokrasi, dan pengembangan ASN sebagai talenta strategis untuk pendidikan bermutu untuk semua. Adapun yang menjadi visi misi dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, visi mewujudkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis untuk mendukung pendidikan bermutu untuk semua. Misi yang pertama, penguatan organisasi dan tata kelola yang ramping, responsif, dan berbasis kinerja. Kemudian yang kedua, pengembangan manajemen talenta ASN melalui perencanaan SDM, pengembangan kompetensi, dan sistem merit. Selanjutnya yang ketiga, pembentukan budaya kerja ASN yang menjunjung nilai ramah, responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Kemudian santun, yakni setia, amanah, negarawan, teladan, unggul, dan ngemong. Serta yang terakhir, berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang keempat, penyediaan layanan internal yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi digital guna mewujudkan pemerintahan digital. Yang kelima, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam perumusan strategi reformasi birokrasi tematik, penyusunan roadmap, dan evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikdasmen. Selanjutnya, terkait tugas dan fungsi jabatan fungsional asesor sumber daya manusia aparatur, terdiri atas yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian asesmen, pengembangan perangkat asesmen, pelaksanaan asesmen, keputusan dan umpan balik asesmen, monitoring dan evaluasi pelaksanaan asesmen, pemanfaatan hasil asesmen, pengendalian mutu asesmen, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi atau potensi strategis, dan terakhir, pengembangan sistem asesmen strategis. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang praktek manajemen ASN di Biro OSDM. Yang pertama, kedisiplinan pegawai. Kedisiplinan pegawai mengacu pada kebijakan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kami juga mengacu kepada standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Kemudian, praktik manajemen untuk menegakkan disiplin, yakni terdapat aturan dan tata tertib kerja, sistem absensi berupa fingerprint dapat dilakukan di lantai 5 atau 10, maupun aplikasi presensi online melalui Asigo. Pengawasan dan evaluasi kedisiplinan pegawai, pemberian pembinaan atau teguran bisa dari kepala bagian atau ketua tim, maupun sanksi apabila terjadi pelanggaran. Hal ini diatur oleh tim kerja disiplin, pemberhentian, dan pensiun. Berkaitan dengan pengembangan kompetensi, dalam rentang waktu tertentu, pegawai akan diminta untuk mengajukan rencana pengembangan kompetensi untuk 3 tahun ke depan. Mencakup pelatihan, seminar, kursus, maupun tugas belajar.
Selain itu, pegawai juga dapat mengikuti kegiatan pelatihan maupun seminar atau yang lainnya yang linear dengan tugas dan fungsi, sesuai ketentuan JP minimal, yakni 20 JP per tahun. Yang mana hal ini tercantum dalam PP nomor 11 tahun 2017 yang kemudian telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020. Bahwa setiap pegawai negeri sipil wajib mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 JP setiap tahunnya. Adapun model penghargaan di tempat kerja, dari informasi yang saya ketahui, saat ini tim kerja saya sudah menjalankan beberapa model penghargaan. Di antaranya yakni yang pertama, secara informal dapat berupa ucapan terima kasih, pujian maupun apresiasi lainnya setelah mengerjakan tugas. Yang kedua, formal, yakni penghargaan untuk pegawai terbaik. Kemudian yang ketiga, ada penghargaan berbasis nilai melalui perilaku 360 pada aplikasi SKP. Selanjutnya, dapat pula dalam bentuk penilaian kinerja. Adapun prosesnya, yang pertama, perencanaan kinerja dilakukan oleh pegawai bersama dengan kabak atau ketua tim atau kasubag bagian tata usaha. Kemudian pegawai melaporkan progres kinerja melalui log harian dan mengajukan penilaian kinerja pada semester maupun tahunan. Selanjutnya, kabak atau ketua tim atau kasubag menilai kinerja pegawai pada satu semester maupun tahunan. Praktik Smart ASN di Biro OSDM, tepatnya di manajemen talenta, khusus saya sendiri di bagian asesmen, dibagi menjadi dua. Yang pertama, layanan berbasis IT kepada pihak eksternal, dan yang kedua, sistem kerja berbasis IT pada internal organisasi. Adapun layanan berbasis IT, yakni berupa asesmen online melalui platform asesmen pegawai yang dirancang oleh Pusat Asesmen Pegawai. Dan yang kedua, sistem kerja berbasis IT, kami melakukan pemanfaatan terhadap yang pertama, platform Sinde yang berguna dalam proses surat menyurat. Yang kedua, ada ESKP. Yang ketiga, ada Dikbud HR yang menyimpan segala data. Yang keempat, ada CASN. Dan yang kelima, ada kehadiran. Seluruh platform ini telah terintegrasi sehingga sangat mendukung setiap pekerjaan dalam menjalankan tugas fungsi kami demi tujuan mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi publik.